Grace Community di hari Minggu luar biasa ini di tanggal 4 Februari tahun 2024 awal yang baru. Ya, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena sekali lagi Bapa, Engkau beri kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk melayani-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami tahu kami ada di tempat ini bukan karena kuat kuasa gagah kami, tapi karena perkenalan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa, siang hari ini kami ingin menyerahkan hidup sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menuju ke tempat ini. Bapa, Engkau yang bisa memperkegas langkah mereka, Engkau yang bisa menghilangkan semua penghalang agar mereka dapat bersama-sama bersama kami di tempat ini berkumpul dan menikmati hadirat-Mu yang indah di tempat ini. Bapa kami yang baik, kami juga ingin menyerahkan hidup saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mungkin sampai hari ini Bapa masih ragu-ragu untuk datang ke tempat ini. Bapa, hanya Engkau yang bisa menjamah mereka, hanya Engkau yang bisa memanggil mereka Bapa. Kami tahu, kami percaya Bapa, kerinduan mereka untuk ada di hadirat-Mu sama besarnya dengan kerinduan kami di tempat ini. Untuk itu Bapa, kami mematahkan semua kuasa kegelapan yang mencoba menghentikan langkah kami untuk datang ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau saja yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau saja yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau saja yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang baik, kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang sudah menyelamatkan kami, nama yang sudah mengampuni kami, nama yang sudah melayakkan kami, nama yang terus memberikan kami berkat-berkat setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Yuk, mari kita menyanyikan keajaiban Tuhan yang terus ada dalam hidup kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
kita menari dan menyanyi buat Tuhan Allah kita. Come on. Kasih setia
Ya, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang kudus, Allah yang selamanya kudus, yang tidak terjamah, tidak tersentuh oleh dosa-dosa kita. Hanya dengan Tuhan saja maka kita bisa menjadi kudus. Falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All
Bapa kami yang baik, hari ini kami akan mendengarkan sekelumit dari firman-Mu. Hamba yang tidak berguna ini Bapa, pergunakanlah sepenuh-penuhnya untuk kemuliaan-Mu saja. Ambil alih tubuh hamba Bapa, lidah hamba, suara hamba, pikiran hamba Bapa, agar hanya Engkau saja yang tampak Bapa, hanya Engkau saja yang terdengar Bapa, bukan suara hamba, bukan pikiran hamba, tetapi pemikiran-Mu Bapa. Kiranya apa yang hamba bagikan Bapa dapat tertanam dan menjadi rema, berakar dalam hidup masing-masing dari kami Bapa, hingga kami makin mengenal-Mu, makin menjadi seperti Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan bersyukur kami berdoa. Amin. Pada berdiri, silakan duduk. Ya, terima kasih ya, terima kasih luar biasa buat kalian semua ya. Ya, ada ngintip di bawah. Ya, sebetulnya bulan ini saya ingin bicara tentang perempuan ya. Tapi dengan makin ramainya kampanye ini ya, saya jadi berpikir bahwa ada tugas kita sebagai orang Kristen ya di tengah ricuhnya kampanye ini ya. Dan maka hari ini judul khotbah yang akan saya bawakan adalah Juru Damai ya. Nah, masa kampanye sudah masuk ke putaran terakhir ya, dan suhunya makin panas. Paling mudah mengamati panasnya itu dari sosial media. Makin meruncing ya, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa gitu kan. Buzzer makin ramai. Dan sekarang sudah masuk ke kampanye besar ya. Jadi kemarin macetnya luar biasa. Hari ini juga sepertinya ada kampanye besar ya. Karena waktu saya menuju ke sini juga ada bagi beberapa daerah yang dijaga polisi. Nah, kalau saya paling suka itu melihatnya di Twitter ya. Karena paling bukan Twitter, sekarang namanya X ya. Paling rame sekarang ya. Anda akan lihat banyak orang-orang yang tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba peduli pada nasib bangsa, tiba-tiba memahami semua tata aturan, memahami apa itu perpolitikan dan berbicara tajam untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun sebetulnya kita banyak bertemu dengan kesempatan-kesempatan di mana kita punya dua pilihan ya. Apakah kita mau menjadi tukang bakar-bakar atau mau jadi juru damai? Ya, saya bersyukur ya, saya punya sahabat-sahabat yang enggak bakar-bakar gitu ya. Sahabat-sahabat yang kalau saya cerita dalam kegeraman saya, dia tidak menambahkan bara ya, tidak menambahkan api di dalam bara saya ya, dan dia malah berbicara sesuatu yang menenangkan, mungkin tidak menegasikan ya. Jadi sahabat-sahabat saya itu luar biasa, tidak menegasikan, bukan bilang enggak dia begitu maksudnya, tapi juga dia tidak menambah kemarahan saya. Nah, bagi saya waktu kita menghadapi masa-masa seperti itu, kita itu diberikan pada satu kesempatan untuk membuat pilihan sadar. Beragama atau berhubungan dengan Tuhan Yesus itu bukan kondisi trans ya. Beragama dan berhubungan dengan Tuhan Yesus itu bagi saya adalah sebuah keputusan sadar. Setiap hari, setiap jam, setiap detik kalau menurut saya di dalam hidup kita terus membuat keputusan kita mau hidup seperti apa. Nah, bagaimana sih sebetulnya Alkitab itu berkata tentang peristiwa-peristiwa seperti ini? Pada saat kita mendengarkan sesuatu yang berpotensi untuk kita bakar ya, kita lebih panaskan saja. Yang pertama itu, dan ini yang paling saya suka ya, adalah tidak menghakimi. Nah, waktu saya baca-baca itu rupanya ada beberapa yang mencoba menggali lagi untuk membenarkan pendapat bahwa kita memang perlu menghakimi, tapi dalam konteks meluruskan katanya ya. Sementara Matius 7 ayat 1-2 saya bacakan ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lanjutannya itu dia bicara tentang selumbar ya, di mata kita dan balok di mata orang ya. Nah, itu yang dipakai orang untuk membenarkan bahwa sebenarnya Tuhan tidak sedang bicara tentang tidak boleh menghakimi. Tapi nanti kita lihat ya. Tapi bagi saya permanaan ayat ini itu jelas. Nggak ada
pertanyaan, nggak ada kemungkinan lain selain bahwa tidak boleh menghakimi. Udah titik, tidak boleh menghakimi. Lalu kalau yang salah berarti didiamkan aja ya kayak, dibiarin aja dia berbuat salah, kan katanya nggak boleh menghakimi. Nah, kata menghakimi sendiri kita lihat ya, diambil dari kata dasar hakim. Ini menurut KBBI ya, yang artinya mengadili atau berlaku adil sebagai hakim. Jika diperhatikan dengan baik bahwa kata menghakimi dalam bahasa Yunani artinya yaitu krino, bentuk kata kerja. Artinya mengkritik, mengecam, menilai, mengkritisi, memilah, memisahkan atau mendiskriminasi, membedakan antara yang baik dan yang jahat, benar dan salah, menyaring dan menganalisa bukti yang benar. Nah, jadi beda antara menghakimi dengan kita mencoba untuk menegur atau menasihati. Kalau menghakimi, kita itu sudah menjadi orang yang memutuskan apakah orang tersebut benar atau salah. Ya, kita nggak bicara tentang hakim yang ada di pengadilan karena itu kan beda lagi ya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kata itu bahwa kita tidak boleh menghakimi, bahwa saya itu sudah final, tidak bisa tidak bisa diotak-atik lagi. Karena bukan ranah kita untuk memisahkan, oh kamu benar, kamu salah, itu ranahnya Tuhan. Lalu bagaimana dong? Bagi saya, pada saat ada orang yang melakukan kesalahan, yang perlu kita lakukan adalah menegur atau menasihati. Ini sesuai dengan Matius 18 ayat 15-17 ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menegur itu adalah mengajak, bercakap-cakap, bertanya, dan sebagainya. Dia juga berarti mencela, mengkritik, memperingatkan, atau menasihatkan. Di dalam kata menegur yang menjadi fokus adalah perbuatannya, bukan manusianya. Waktu kita menegur itu kita sedang tidak mengatakan, oh kamu udah masuk neraka. Menegur adalah mengingatkan sahabat kita, mengingatkan teman kita bahwa apa yang dilakukan itu mungkin kurang tepat, gitu ya, mungkin tidak benar. Dan fokus kita adalah pada perilakunya, bukan pada orangnya. Sehingga tidak ada penghakiman di sana. Dia adalah bentuk kasih kita. Nah, sedangkan menurut Matius 18:15-17 itu ada beberapa tahapan waktu kita mau menegur sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita. Yang pertama dilakukannya di bawah 4 mata. Jadi kita memanggil sahabat kita itu, diajak ngobrol berdua, gitu ya. Disampaikan, kok kamu tadi gimana, ada apa tadi ya, kenapa kok melakukan itu apa, gitu ya. Nah, kalau berduaan ini tidak terjadi perubahan, maka teman-teman perlu membawa 1 atau 2 orang lagi yang mana mereka kemudian menjadi saksi. Ya, ini tahapannya, diajak ngobrol berdua, masih mendebalkan aja, dia orang masih melakukan kesalahan yang sama. Ajak 1 atau 2 orang untuk menjadi saksi kita, diajak ngobrol lagi. Nah, kalau kemudian tetap tidak didengarkan, maka kita bawa perkara ini kepada jemaat. Tapi waktu membawa para jemaat itu bukan gini ya. Jadi pada waktu ibadah lalu kita membuat kesaksian atau apa, kita bilang saya punya masalah ya. Sepertinya Rio ini kemarin saya dapati ketemu, saya coba ingatnya nggak bisa. Bagaimana para jemaat? Apa yang harus kita lakukan? Singkirkan, kan begitu ya. Tetapi perkara ini disampaikan untuk dilihat bagaimana sebetulnya pandangan jemaat tanpa mungkin menyebutkan orang yang melakukannya. Harapannya Rio yang ada di situ merasa, oh iya ya, ini yang saya kerjakan ya, walaupun tidak bermaksud memojokkan ya. Karena seringkali beberapa pengkhotbah itu membawa permasalahan itu ke atas mimbar dalam maksud untuk nyindir gitu ya. Jadi jangan sampai untuk itu ya. Lalu bagaimana kalau dia tetap tidak mau mendengarkan? Alkitab tidak pernah mengatakan singkirkan, ya. Alkitab tidak pernah mengatakan buang, tapi dia bilang pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayo, ada yang tahu nggak bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak mengenal Allah? Bagaimana cara kita memperlakukan orang pemungut cukai? Di dalam Alkitab dikatakan waktu kita bertemu dengan orang yang tidak mengenal Allah, kita justru harus menunjukkan, benar-benar menunjukkan kasih Allah agar mereka kemudian tertarik untuk mengenal Allah. Tidak ada kata satu pun di sini yang mengatakan diusir ya, dikucilkan aja karena berdosa,
karena dia tidak menjalankan perintah Tuhan, minggirin aja deh, awas hati-hati nanti kita kena tulah dosanya. Nah, ada di situ ya, yang dikatakan adalah perlakuan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Artinya seperti nol lagi, kita menunjukkan hidup kita menunjukkan kasih kita sampai dia terjamah. Karena bukan kita yang bisa mengubahkan manusia, melainkan Tuhan saja. Yang kedua, menyatakan kebenaran Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi waktu kita menegur sahabat kita, teman kita, ya saudara kita fokus pada pengabaran firman. Bukan pendapat kita, bukan asumsi kita, tapi kita hanya berdiskusi tentang firman Allah. Yo, kamu tadi melakukan ini. Apa sih yang dikatakan Alkitab yang seharusnya kamu kerjakan? Maka kita tidak bisa ditolak gitu kan, karena kita memakai firman Tuhan dalam berbicara. Tapi jangan memilah firman Tuhan untuk kepentingan kita. Sering kali kan kita gitu ya, kita cari firman Tuhan yang membenarkan apa yang mau kita sampaikan. Melainkan bersama-sama kita menelisik firman Tuhan. Mana sih sebetulnya yang seharusnya kita kerjakan? Benar-benar kita menjadikan itu sebagai panduan. Memang kadang-kadang ada tindakan-tindakan yang menurut standar dunia nih benar adanya, tapi tidak demikian menurut standar Alkitab. Nah, kita harus terus memilih untuk memakai standar Alkitab sebagai satu-satunya standar. Satu yang saya sedang gelisah, kalau teman-teman jadi pengikut TikTok saya, yang personal ya, ada satu video di situ yang menggambarkan saya menangis. Sayangnya yang nonton tuh salah fokus gitu ya. Fokusnya ke saya menangis. Padahal saya sedang kesal gitu dengan penghakiman yang terjadi. Orang Kristen itu lebih tertarik pada apa yang nampak, bukan pada apa yang terjadi. Seringkali kita lebih menghormati orang yang gak kelihatan, yang kelihatannya baik-baik saja, dibandingkan orang yang menyatakan ini loh kesalahan saya dan saya sudah bertobat. Sayangnya orang Kristen yang menyatakan kesalahannya dan mengatakan dia sudah bertobat, justru dia akan disingkirkan. Benar atau benar? Setidaknya saya pernah mengalami itu ya. Kesalahan saya satu-satunya adalah saya mengakui kesalahan saya. Karena kalau tidak diakui sebenarnya gak ada yang tahu. Dan kita belakangan ini lebih menghormati orang-orang ya yang nggak kelihatan kesalahannya, paling nggak tahu lah gitu ya, dibandingkan orang yang mengakui kesalahannya dan bertobat dari kesalahannya. Seolah-olah perkataan kita bahwa Tuhan itu mengampuni semua dosa kita, yang merah seperti kain germisi diubah menjadi putih seperti salju, dia buang dosa kita di tubir lautan. Tidak demikian dengan manusia rupanya. Kita akan terus diingatkan oleh dosa kita. Maka waktu kita mengingatkan atau menegur saudara kita, fokus kita hanya pada firman Tuhan. Benar-benar kebenaran Allah yang kita tujukan, bukan firman Tuhan berdasarkan kebenaran kita sendiri. Nah, tadi kita tidak boleh menghakimi. Yang kedua adalah mengasihi. Hukum utama Alkitab adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Ini menurut Matius 22, 37-38. Nah, hukum yang kedua tadi bicara tentang mengasihi sesama umat manusia. Hukum ini akan sangat sulit kita kerjakan apabila hukum yang pertama tidak lebih dulu kita kerjakan. Waktu dia berkata kasihilah Tuhanmu, kasihilah Tuhanmu itu kembali, kalau nggak salah minggu lalu ya, saya sudah mengkhotbahkan ini kan. Mengasihi Tuhanmu itu artinya mematuhi, mengerjakan semua apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya dikatakan lakukan itu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Karena kalau enggak dengan segenap hatimu, kau paksakan dirimu mengikuti perintah Tuhan, maka acap kali kita akan gagal melakukannya, gagal mengasihi Tuhan. Ada pendeta yang mengatakan, pendeta Joshua yang bilang, mengasihi Tuhan itu
gampang, menghormati Tuhan itu sulit. Tapi sebetulnya kalau kita baca Alkitab ini, kenapa dia berkata dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu? Artinya mengasihi Tuhan pun itu sulit. Karena makna dari mengasihi Tuhan adalah mengerjakan semua perintahnya tanpa terkecuali. Tidak tebang pilih mana yang menguntungkan kita, mana yang kita perlukan hari-hari itu yang kita kerjakan. Tapi dalam segala peristiwa, segala musim hidup kita, perintah Tuhan itu kita kerjakan dengan setia. Maka kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan dengan setia, baru kemudian hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia, itu bisa dilakukan. Kalau kita kemarin mendiskusikan tentang kasih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, tentang 1 Korintus 13 itu ya, ternyata Alkitab itu sudah banyak memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya kita mengasihi. Gak perlu lagi kita buka-buka buku-buku psikologi dan segala macamnya, tapi kita hanya perlu melihat Alkitab bagaimana sebetulnya kita menunjukkan kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, menunjukkan kasih, bersikap kasih, ini adalah sebuah keputusan harian. Keputusan setiap hari bagi kita untuk menjaga hati kita agar kita bisa menunjukkan kasih. Alkitab berkata bahwa hati kita ini kenapa perlu dijaga? Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Dikatakan bahwa orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita bisa temukan ini dalam Lukas 6 ayat 45 ya. Karena itu Amsal memerintahkan kita untuk menjaga hati kita. Kalaupun kita marah, Efesus memperingatkan agar di dalam kemarahan kita itu kita tidak berbuat dosa. Lebih lanjut dikatakan agar kemarahan kita itu tidak berlama-lama. Sebelum matahari terbit, itu kemarahan sudah harus mereda. Begitu pentingnya menjaga hati itu, karena hati itu nanti yang menunjukkan bagaimana sikap hidup kita. Hatilah yang bisa membuat kita berpikir bahwa mengasihi itu sesuatu yang jadi natural buat kita. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah kasih. Yang terakhir adalah menjadi juru damai. Orang Kristen tidak akan hidup seperti mereka yang tidak mengenal Allah dan membiarkan pikirannya melanglang buana atas segala hal yang sia-sia. Ya, karena Alkitab meminta kita melatih diri untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita bisa temukan perintah itu di Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi perintah Alkitab itu memang membuat kita, mengharuskan kita satu, tidak membiarkan pikiran kita keliling-keliling gitu ya, memikirkan banyak atau overthinking. Kalau bahasa masa kini itu overthinking gitu ya. Robin kok WhatsApp dijawabnya lama banget ya. Jangan-jangan Robin ini gak suka sama saya ya. Jangan-jangan dia itu gak menghormati saya ya. Jangan-jangan Robin ini itu bukan cara berpikir orang Kristen. Melanglang buana yang sia-sia, overthinking. Lah kita kan nggak tahu apa yang sedang dialami Robin. Siapa tahu dia sedang sibuk, ya kan? Siapa tahu dia sedang melakukan hal yang berbeda. Maka selain kita melatih hati kita untuk terus berpikir yang baik, kita juga harus melatih pikiran kita agar yang sia-sia itu tidak kita pikirkan. Kalau Raka ini kok di WhatsApp mamanya nggak jawab ya. Ini kalau biasanya gini, kurang ajarin anak ya. Mamanya WhatsApp nggak segera dibalas. Atau seringkali jangan salah ya, mamanya sudah video call ditolak sama dia, decline ya. Mamanya telepon di decline ya. Bisa saja mamanya berpikir, oh ini anak sudah membenci mamanya. Ada yang lebih penting dari mamanya. Tapi Alkitab berkata, pikirkan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mudahkah? Sama sekali tidak ya. Sama sekali tidak. Saya ini termasuk orang yang overthinking sebetulnya. Ya, salah satu kelebihan dari
orang-orang yang ADHD ya, mikirnya itu panjang dan cukup detail. Tetapi akibatnya kami ini overthinking, benar nggak sih Kak? Teman-teman kita ber-ADHD ini akhirnya overthinking, banyak ketakutannya. Kenapa? Karena kami berdua sama-sama ADHD, jadi kan kok heran ya. Jadi karena mamanya ADHD menurunkan anak yang ADHD kan, gitu kan. Cuma Deli yang nggak ADHD, Deli berbeda ya. Tapi kami yang ADHD ini mungkin punya teman yang ADHD kan. Kalau bekerja jadi bagus, karena mikirnya banyak, semuanya dipikirkan sampai detail. Ini nanti kita bakal ini, yes. Tapi sayangnya dalam kehidupan personal kami tetap melakukan itu, overthinking, banyak mikirnya. Dulu itu raut wajahmu pun ngefek buat saya itu. Kalau kamu saya ajak ngomong, mukamu nggak senyum, waduh itu sudah mikirnya panjang. Aku salah apa ya? Kenapa ya? Kok si Alex belum pernah dipanggil ya? Kenapa ya sih? Kenapa ya Alex kok tadi aku ajak ngomong dia malah emosi ya? Kenapa dia nggak mau senyum ya? Aku salah apa ya? Aku ngomong apa ya? Aduh, tadi apa ya? Terus aja, dan itu menimbulkan stres yang tidak pada tempatnya. Gak penting gitu. Ternyata Alex, orang aku tadi kan sambil ngejalan ini jadi gak kelihatan kakaknya. Aku tadi masuk loh ke ruangan itu. Si Alex lihat aku juga gak mau loh. Padahal belum tentu Alex gak mau lihat dia, mungkin memang gak kelihatan gitu ya. Nah, Alkitab berkata, pikiran kita itu jangan dibiarkan melalang buana atas segala yang sia-sia, tapi pikirkan semua yang baik, yang manis, kebajikan yang patut dipuji. Dan hal ini akan memberi kita kemampuan untuk tidak bersyakwa sangka, selalu percaya ada kebaikan di dalam semua peristiwa. Kalau di psikologi dikatakan psikologi positif, segalanya dicari hal yang positif. Ternyata di Alkitabnya sudah ada, gitu ya. Segala yang baik pikirkan. Jangan biarkan pikiranmu melalang buana ke hal yang sia-sia. Kita bisa melihat segala kebaikan, apalagi kalau dibilang Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wow, nggak sempat kita mikir, kok ini tiba-tiba gagal ya? Kok bisnisku kok gagal ya? Karena kita tahu Tuhan turut bekerja dan Dia membawa kebaikan. Orang Kristen berbicara bukan untuk membakar amarah sesamanya. Nanti kalau bisa temukan ini di Amsal 29 ayat 8. Wow, sudah lengkap. Sebab orang Kristen mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi waktu kamu mau ngomong, mulutmu mau bicara, dengarkan bahwa kamu itu sebagai orang Kristen, mulutmu itu tidak dipakai untuk membakar amarah sesamamu. Jadi waktu kamu mau ngomong, direm dulu, kita kira-kira perkataanku ini akan berdampak apa pada dia. Menjadi makin marahkah? Karena orang Kristen itu mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Itu yang kita cari. Dan yang berguna untuk saling membangun. Itu yang dikatakan Roma 14 ayat 19. Tidak membakar bukan berarti membolehkan dosa atau kesalahan ya. Orang Kristen harus selalu berpegang teguh pada kebenaran. Namun tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Satu arah, pertumbuhan menuju Yesus Kristus saja. Maka di hari-hari di mana dunia makin jahat, kita harus terus menjadi terang, terus menjadi dia yang mengabarkan akan kebaikan Tuhan. Ingat ya, Injil itu gospel, artinya kabar baik. Kalau kamu ngomong sama orang tentang Injil dan orang itu tersinggung, berarti kamu tidak sedang memberikan kabar baik. Ya, jadi nanti waktu bicara mau mengabarkan Injil, ingat, kita ini tugas utamanya adalah mengabarkan kebaikan Tuhan, agar semua mulut mengaku, semua lutut berteluh dan mengakui bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Allah, agar makin banyak yang mendengar dan makin banyak yang percaya. Itu kata Roma 10 ayat 15. Mari kita berdoa. Iya, kan udah makin pintar kakaknya berkhotbah ya kan? Nah sampai puluhan menit ya, 20 menit saja cukup, begitu kan janjinya kan ya. Nanti kapan Kak Rio ya khotbah ya, tetap 20 menit ya. Oh iya. Oh, kita semua harus gitu ya. Kita punya gereja di mana kita bisa bertumbuh bersama ya. Nanti juga bisa loh Robin ya, Jody, ya,
Aku yakin Jody punya kesaksian hidup yang luar biasa. Ya Alex juga ya. Kalian aku sebut satu persatu tiap malam supaya jadi pendeta semua ya. Pendeta di Amerika, enggak Robin sama Rio? Ya kan katanya mau ke Amerika ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih sudah memilih hamba untuk diselamatkan, dilayakkan dan dikuduskan. Terima kasih untuk pengorbanan yang kau lakukan hingga hubungan kami dengan Allah Bapa dipulihkan. Ajarkan pada kami Bapa hatimu yang penuh kasih. Ajarkan pada kami Bapa perkataan yang penuh kuasa. Ajarkan pada kami Bapa hati yang terus melekat padamu. Dalam perjalanan hidup kami Bapa, kami terus melekat padamu saja, membaca, merenungkan, dan menjalankan firman-Mu saja, agar kami tidak terombang-ambingkan pengajaran yang sesat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke perjamuan kudus ya. Ini minggu pertama ya. Kak Dery boleh dibagikan lagunya biar gak banyak-banyak, lagu yang tadi saja ya. Yang Tuhan kau ajaib. Ya, silakan dibaca dulu ayatnya. Itu adalah ayat buat kita hari ini ya. Kacamata aku nggak ada. Apa yang saudara akan mengambil? Aku boleh kok. Oke, kita punya ayat di sini maka kita baca yaitu ayat Mas Koteta. Siapa yang mau ngomong dia? Ya kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami akan melakukan perjamuan kudus Bapa. Kiranya Kau tuntun kami Bapa, Kau ajarkan lewat pengorbanan-Mu Bapa, bahwa kami adalah orang-orang yang baru, kami adalah ciptaan yang baru. Kiranya Kau terus bimbing kami Bapa, Kau ingatkan kami lewat pengorbanan-Mu Bapa, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah dilayakkan untuk melayani-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang termungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
dosa-dosanya. Karena kalau dosa-dosa mungkin beberapa menit yang lalu saja Tuhan ingatkan saya dengan ayat ini kan, saya nggak tahu ini ya, saya berselisih hati saya sendiri, siapa yang belum saya ampuni ya. Tapi kita perlu tahu bahwa yang perlu kita yakini bahwa adalah apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang ecek-ecek. Bahwa roti ini memperlambangkan tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik, yang lewat cabikan tubuhnya, yang lewat siksaannya itu kita sudah dipulihkan, bahwa kita sudah disembuhkan. Bukan hanya sakit jasmani kita, tapi juga rohani kita, juga mental kita. Saya ingin bertanya pada teman-teman sekalian, percayakah Anda bahwa apa yang kita mau makan ini, roti ini adalah representasi tubuh Yesus yang sudah dikorbankan untuk kesembuhan, untuk pemulihan kita? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari sekedar anggur, anggur ini merepresentasikan darah Yesus. Ini penting sekali ya. Pada saat kita meminum darah Yesus ini, lalu dia mengalir seluruh urat nadi-nadi kita. Dia membersihkan semua dosa-dosa kita. Dia mematahkan semua belenggu-belenggu kita dengan dosa. Dengan itu maka kita bisa membebaskan diri kita dengan dosa. Bukan kita yang membebaskan diri, tapi kita sudah dibebaskan dari dosa. Saya ingin bertanya, apakah Anda percaya bahwa anggur yang kita minum ini adalah representasi dari darah Yesus yang mensucikan kita, mengkuduskan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa? Amin. Mari kita minum. Maka mulai hari ini hiduplah sebagai orang yang sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah dikuduskan, sudah disucikan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa syafaat. Siapa yang mau membantu saya berdoa syafaat? Karyo mau? Boleh lah. Nama ya? Mari bangga semua, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas terlaksananya ibadah ini Tuhan dengan baik dari awal hingga tiba saat ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau kami representasikan di tempat ini Tuhan, sebagai lambang bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib, sebagai karya agung yang telah kami terima bagi umat manusia, jalan keselamatan satu-satunya di muka bumi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa, berterima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan melalui Ibu Gembala kami. Sekiranya firman tersebut ya Tuhan bisa bertumbuh di hati kami Tuhan, subur Tuhan, sehingga kami menghasilkan buah dan buah kami itu baik ya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Ibu Gembala, agar sekiranya Kau berikan hikmat dan marifat dari-Mu ya Bapa dalam memimpin gereja ini, sehingga apapun yang diambil, keputusan apapun, setiap apapun yang dilakukan, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua keluarganya, anak-anaknya khususnya Tuhan, apapun yang sedang mereka kerjakan, berkati keluarga ini Tuhan Yesus, pakai lebih lagi dalam setiap dunia pelayanan mereka, ataupun dalam setiap usaha mereka, karir mereka, pendidikan mereka, semua Tuhan berkati. Apapun yang mereka lakukan tidak sia-sia di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini, worship leader yaitu Ibu Gembala kami sendiri, pemusik, multimedia, soundman dan sound system, dan apapun yang terlibat, semua yang terlibat dalam pelayanan, semua mereka diberkati Tuhan. Keluarganya juga diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan mereka juga diberkati, bahkan juga pendidikan anak-anak mereka semua diberkati. Apapun yang sedang mereka butuhkan, apapun yang sedang mereka perlukan, semua dicukupkan sama Tuhan, karena Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kami. Kami juga berdoa Tuhan agar segera Tuhan memberikan jalan keluar bagi pergumulan gereja ini, khususnya Bapak dalam mencari tempat ya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar
Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, agar kami bisa menemukan tempat yang tepat dan sesuai bagi gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia, dari mulai pelosok ya Tuhan sampai ke kota besar. Kau berkati Tuhan setiap pemimpin yang mengambil bagian, sampai ke presiden Tuhan dan juga jajarannya. Tuhan berkati sehingga mereka memimpin dengan hikmat yang daripada Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa agar pemilu tanggal 14 nanti Tuhan semua berjalan dengan lancar, semua damai Tuhan. Siapapun yang mengambil bagian dalam panggung politik ataupun yang mendukungnya Tuhan, dan setiap orang yang mengambil hak politiknya, semuanya berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik, tidak ada keributan, tidak ada kerusuhan, semuanya lancar sempurna. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami lebih lagi, sehingga apa yang kami kerjakan ke depan semua seturut dengan kehendak Tuhan, dan gereja ini makin diberkati. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang di Tuhan Yesus, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap kegiatan ibadah kami, apapun itu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagimu. Kami tutup doa ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh ya, terus terusin aja ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah, hormat bagi Bapa Ibu, berkat-berkat daripadanya. Tuhan memperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.